Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pernyataan Dudung yang mengatakan bahwa silahkan berdoa dengan bahasa Indonesia, toh Allah bukan orang Arab. Pernyataan ini sudah banyak mendapatkan komentar karena Dudung mengatakan bahwa Allah itu bukan orang Arab, padahal Allah itu bukan orang. Allah itu zat, Tuhan, yang jelas berbeda dengan manusia, berbeda dengan makhluknya, karena Allah itu adalah Al-Khaliq. Tapi barangkali yang diinginkan adalah bahwa kita tidak usah memaksakan diri berdoa dengan bahasa Arab kalau tidak mengerti. Apakah tidak boleh? Ya tetap boleh. Orang yang tidak paham bahasa Arab tapi berdoa dengan menggunakan bahasa Arab, dia tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tergolong dengan zikir. Hanya saja biasanya orang yang tidak bisa bahasa Arab kemudian memaksakan diri berdoa dengan bahasa Arab, itu biasanya kurang khusyuk. Kenapa? Karena tidak mengerti apa yang dia minta. Ini jadi kalau dibandingkan, lebih baik mana? Berdoa dengan bahasa Arab tapi tidak mengerti sehingga tidak khusyuk, dengan berdoa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, atau bahasa daerah misalnya, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain sebagainya, tapi karena mengerti sehingga lebih khusyuk, maka lebih baik yang khusyuk itu, karena kita tahu inti dari permintaan kita, dan lebih khusyuk sehingga lebih fokus dengan permintaan kita. Dan insya Allah Allah akan mengabulkan. Tapi kalau perbandingannya, ada orang mengerti bahasa Arab dan dia khusyuk ketika berdoa dengan bahasa Arab, maka tentu akan lebih baik dengan yang berbahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bagian dari ajaran Islam, bahasa Al-Quran, bahasa sholat kita, bahasa ngaji kita. Hanya kalau ada orang membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa Indonesia, itu bukan membaca Al-Quran, tapi membaca terjemahan Al-Quran atau membaca tafsir Al-Quran, penjelasan tentang Al-Quran. Al-Quran tidak disebut Al-Quran kecuali dengan berbahasa Arab. Selain itu, tidak disebut membaca Al-Quran, tapi membaca terjemahan atau membaca tafsir. Kenapa harus mempertahankan bahasa Arab? Ya karena seperti Al-Quran misalnya, itu akan tetap terjaga kesuciannya ketika orang yang menerjemahkan Al-Quran itu tetap menyertakan Al-Quran yang berbahasa Arab. Karena kalau diganti, misalnya orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk membaca Al-Quran, sehingga terjemahannya saja tanpa menyertakan bahasa Arabnya, maka nanti Al-Quran itu akan tergerus, akan mengalami perubahan. Karena yang namanya terjemahan atau perpindahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, itu pasti mengalami perubahan. Karena pasti bahasa terjemahan itu lebih minim daripada bahasa aslinya. Bahasa Al-Quran itu lebih luas daripada bahasa terjemahannya. Terjemahan itu hanya mengambil dari satu sisi saja dari terjemahannya, dari bahasa aslinya. Makanya bahasa Arab harus tetap dipertahankan, termasuk dalam doa. Kalau nggak paham, ya kita berusaha untuk paham. Seperti bacaan sholat, kita bisa. Hanya saja kita kan enteng, sehingga walaupun tidak paham bahasa Arabnya, bacaan sholat itu kadang kita ya tetap saja hanya menganggap bahwa kita ketika sholat itu sudah khusyuk, diperhatikan oleh Allah, itu kita menganggap bahwa diri kita sudah khusyuk. Boleh berdoa dengan menggunakan bahasa selain Arab, karena Allah Maha Tahu. Ketika Maha Tahu, ya semua bahasa Allah tahu. Artinya permintaan kita pun bahkan bukan hanya bahasa manusia, bahasa hati pun Allah tahu. Makanya Allah Maha Tahu siapa yang ikhlas, siapa yang riya. Tapi walaupun boleh
berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab, tidak boleh kemudian kita mentang-mentang mengatakan bahwa nggak harus Arab. Artinya ini juga kesombongan. Artinya ketika kita tidak bisa bahasa Arab, itu suatu ketidakmampuan, keterbatasan dalam diri kita. Kenapa? Karena memang lebih baik menggunakan bahasa Arab, terutama dalam ibadah-ibadah itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.